Tapi hari ini adalah ulang tahun suamiku Lin Wei. Ini juga merupakan hari jadi pernikahan kami. Aku cuma mau jadi sentimental sekali saja. Silakan saja. Pada usia 19 tahun, aku pertama kali bertemu Lin Wei. Dia sedang bernyanyi bersama teman-teman cowok sekamar asrama. Pada usia 20 tahun, kami kencan pertama kali. Dia bilang dia akan menyerahkan semua hasil kencannya padaku. Aku memberikannya 1 ember es krim sebagai gantinya. Dia diare selama 2 hari setelah memakannya. Kami lulus pada usia 22 tahun. Kami menikah pada usia 25 tahun. Saat itu Xiao Mo sudah lahir. Jangan salah paham. Bukan dia yang jadi hasil pernikahan sebelum kami menikah. Itu saat perayaan 40 hari kelahiran Xiao Mo. Kami tinggal di rumah kecil berukuran 50 meter persegi. Lin Wei sangat tersentuh. Dia bilang dia sangat mudah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kami berdua. Pindah ke rumah yang lebih besar. Pada usia 27 tahun, Xiao Mo berusia 2 tahun. Rumah besar itu belum juga terwujud. Aku juga dapat promosi di kantor akuntan tempatku bekerja. Aku berjuang membeli rumah bersama Lin Wei untuk membuat kehidupan jadi lebih baik. Kami berdua bertekad bersatu dan maju bersama. Ingat sampai sekarang, itu adalah masa yang sulit. Tapi aku merasa tenang. Kali ini, suamiku mendapatkan kesempatan bagus. Pak Tan, apa kamu ingat? Apakah itu urusan Pak Han waktu itu? Kamu bilang selama Lin Wei bisa mendapatkan proyek ini, kamu akan memberinya promosi jabatan. Pak Han, saya sangat berterima kasih kepada kamu sampai sekarang. Terima kasih. Untuk membantu suamiku mendapatkan proyek ini, aku keluar dari pekerjaanku. Datang menjaga Ibu Pak Han. Ibu Pak Han adalah orang yang beruntung. Dia pulih dengan cepat. Tapi Pak Han bersikeras memberikan pujinya padaku. Aku memberikan kesepakatan ini untuk suamiku. Suamiku sudah sangat sibuk sejak dia dipromosikan. Dia hampir tidak pernah pulang ke rumah. Aku tidak pernah kembali bekerja lagi. Sebenarnya, saya masih menikmati menjadi akuntan. Qin Shan tahu ini. Benar, teman sekelas lama? Tapi saya lebih suka menjadi Nyonya Lin. Sebelum menikah, saya seperti Qin Shan. Mereka percaya karir adalah yang terpenting. Tapi mereka menikah, punya anak. Saya pikir Nyonya Lin yang utama. Erin, Saya akan berikan model dan asisten yang baik. Oke, Tuan Tan. Terima kasih. Ayo semuanya. Kakak pintar? Saya tak punya pilihan. Anak-anak, jangan angkat telepon. Saya harus hubungi kalian. Mereka tak angkat, mereka tak di rumah. Kalian tahu mereka pergi kemana? Saya juga tak tahu. Sepertinya ulang tahun Lin Wei atau semacamnya. Seperti ini, dan ini ulang tahunnya? Kalian tahu di mana rayakan ulang tahunnya? Yah, tempat Xiaoya menikah disebut Jalan Cuiming. Apa? Cahaya bulan di kolam teratai. Oh, paham. Di usia 30, kami punya rumah besar dan mobil. Hari anak bawa Xiao Mo ke taman bermain naik roller coaster. Dia takut ketinggian. Lin Wei gendong dia di pundak beberapa menit. Saya ingin latih dia. Hasilnya, dia tak bisa turun. Rasanya dia tiba-tiba dewasa. Xiao Mo pernah bilang, dia duduk di pundak Lin Wei seperti orang dewasa. Dia sekarang sudah dewasa. Xiao Mo 10 tahun. Saya 35 tahun, Lin Wei 36 tahun. (19 sampai 35 tahun). 16 tahun. Waktu berlalu sangat cepat. Baiklah, mari undang protagonis pria kita ke panggung.
16 tahun. Saya sudah bekerja keras. Untukmu, untuk keluarga ini. Apapun yang kuberikan. Semua karena aku. Cinta padamu. Cium cium. Cium 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 cium. Itukah yang kau katakan? Iya, cium satu cium satu. Cium satu cium satu cium satu cium. Cium satu cium satu. Tapi sekarang, aku benci kamu. Aku berusia 35 tahun. Suamiku selingkuh dengan CFO perusahaan mereka. Teman sekelasku dulu Qin Shan datang bersama. 16 tahun lalu, aku juga masih muda. Masa muda sudah hilang sekarang. Aku hanya penuh dengan kebencian. Aku tak bisa terus begini. Qin Shan. Aku bisa memberikanku suamiku. Aku melepaskan sekarang. Aku ada yang mau kukatakan. Enam 16 tahun. Semua cintaku padamu hari ini telah berubah menjadi benci. Aku harus mengatakannya semua. Kalau tidak, aku akan gila dan mati. Aku tak akan membiarkan diriku diam-diam ditinggalkan olehmu seperti ini. Jangan salahkan aku. Dalam bentuk ini, aku akan mengembalikan bahaya yang kau lakukan padaku kepadamu. Selamat ulang tahun. Yilin. Maaf Tuan Tan. Buruk untukmu. Foto-fotomu dari dekade itu sangat menyentuh. Tapi aku tak menyangka akhirnya. Selama bertahun-tahun, aku tahu lebih atau kurang tentang dukunganmu untuk Lin Wei. Aku selalu berpikir bahwa Lin Wei adalah orang yang tahu berterima kasih. Batas bawah dan prinsip. Ada beberapa rumor di perusahaan belakangan ini yang tak kupercaya. Oke. Aku tak akan banyak bicara lagi. Kau masih punya jalan panjang.
Kenapa kau tidak bicara? Bukankah kau bilang di telepon ingin bicara denganku tentang Xiao Mo? Oh, mari kita lakukan. Sekarang kita sudah sampai di titik ini. Maka jangan kita sembunyikan lagi. Hanya satu permintaan. Biarkan aku bawa Xiao Mo pergi. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa memberikan Xiao Mo padamu? Kamu bahkan tak perlu memikirkannya. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat. Ya. Aku memang tidak layak mengatakan hal seperti itu. Aku hanya berpikir setelah kita putus. Tidak mudah bagimu mengurus anak sendirian. Kamu bisa ambil semua properti dan uang di rumah. Aku hanya ingin membawa bayi ini pergi. Pernah dengar anak mana yang bahagia tinggal dengan ibu tiri? Hidup bahagia. Xiao Mo dibesarkan olehku. Aku yang mengurus segalanya sejak dia kecil. Dia sudah terbiasa hidup denganku. Dan tak perlu bertengkar antara kita berdua. Pertimbangkan perasaan anak. Aku tak ingin dia harus mengubah lingkungan hidupnya sendiri. Tapi jangan khawatir. Kamu akan selalu menjadi ayahnya. Aku tahu ini. "16 tahun cinta. Tak kusangka berakhir seperti ini. Aku mengerti. Semua kesalahan ada padaku. Aku pantas menerimanya. Tapi aku sungguh. Kamu begitu terobsesi kembali ke keluarga ini. Kuharap hidup kita masih bisa seperti dulu. Tapi sungguh tak kusangka kamu melakukan itu. Antara kita, setidaknya sedikit kepercayaan yang tersisa sudah hilang. Aku mengaku. Itu salahku. Tapi itu belum cukup. Itulah alasannya mendekatkanmu dengan Qin Shan. Sadarlah. Semuanya sudah berakhir. Jangan katakan itu lagi. Sekarang kita sudah membicarakannya. Sudah diputuskan begitu. Kalau begitu mari kita percepat. Pergi ke kantor catatan sipil besok untuk menyelesaikan semuanya.
Ya, besok. Aku duluan pergi. Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Hilang. Halo Elin. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tidak ingin mendengarnya. Boleh aku kirimkan padamu? Aku janji padamu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Lebih dari 10 tahun. Akhirnya kita bersama. Kamu bisa pindah besok. SLP. Bukankah mereka semua sudah pergi? Apa yang kamu takutkan? Rekan-rekan dari perusahaan. Kurasa aku akan melupakannya dalam beberapa hari. Tentang kita. Perusahaan tahu hampir semuanya dari atas ke bawah. Kita di perusahaan yang sama lagi. Sampai jumpa di masa depan. Menurutmu ini pantas? Apa maksudmu? Aku merasa canggung. Sebenarnya kurasa aku tidak akan berhenti kerja. Aku mengecewakanmu. Aku tidak pernah bermaksud agar kamu mengundurkan diri. Aku belum selesai. Kamu malah memintaku mengundurkan diri. Aku juga tidak ingin kamu berhenti. Ini perusahaan terbaik di industri kita. Dan kamu sekarang telah menjadi Chief Sales Officer di wilayah kita. Ada juga kantor pusat secara online. Kamu berhenti kerja mau kemana? Sesuai syaratku. Aku tidak khawatir tidak menemukan pekerjaan. Kamu tidak perlu khawatir mencari pekerjaan. Gajinya mungkin tidak lebih rendah dari sekarang. Tapi bagaimana dengan ruang pengembangan? Pernahkah kamu memikirkannya? Begitu masuk ke usaha kecil dan menengah, akan duduk di posisi langit-langit tertinggi. Lalu naik, mau kemana lagi dia? Kamu baru berusia 30-an. Kamu masih punya lebih dari 20 tahun untuk berjuang. Apa yang terjadi setelah itu? Hanya menjaga langit-langit itu selama lebih dari 20 tahun. Biarkan kamu pergi, kamu tidak tahan. Biarkan aku pergi. Kamu takut masa depanku nggak bakal bagus. Jadi, apa yang kamu mau dariku? Aku nggak mikir masa depanmu nggak bagus. Aku nggak peduli berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Tapi aku tahu banget, seseorang yang menghabiskan banyak waktu di langit-langit. Keadaan seperti apa itu? Aku nggak suka pria kayak gitu. Shan. Apa yang harus aku lakukan? Kamu bakal puas? Kita semua tinggal di perusahaan. Duduk bareng di kantor pusat.
Itulah diriku. Mungkin orang lain? Aku suka perasaan menengah dan tinggi. Dan aku cuma suka itu. Masih ada jalan panjang. Aku pikir kamu juga. Aku kira kita bakal ngobrol hari ini. Kamu ngobrol sama aku? Aku kira itu tentang bagaimana kita bakal hidup. Bagaimana kita bakal hidup di masa depan? Aku gak mau kamu ngomongin semua hal ini. Aku bukan Jiang Yilin. Dia bisa lepasin. Aku nggak bisa. Castle Peak. Biar aku tanya sesuatu. Apa kamu beneran cinta sama aku? Aku cinta kamu. Tentu saja aku cinta. Justru karena aku cinta kamu, aku nggak mau jadi Jiang Yilin kedua. Seorang yang lebih, wanita yang cari keseimbangan antara diri dan pernikahan. Cerita yang berakhir jadi wanita terlantar. Aku nggak mau lagi. Lin Wei, kamu lepasin pernikahan lebih dari 10 tahun demi aku. Maka kamu harus tahu, wanita seperti apa yang bisa nangkep kamu. Aku nggak butuh kunci-kunci MU lagi. Buang aja. Papa, Mama? anak baik, Iya, MA. Aku hampir kalah lagi. Xiao Mo. Shibu jatuh. Pergi kerjakan pekerjaan rumahmu. Oke. Kamu sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Oke. Setelah selesai, kamu akan merasa tenang. Mulai dari sekarang, bawa saja Xiao Mo dan hidup dengan baik. Atau tinggal di rumah saja? Sama seperti ketika kamu kecil. Aku akan memasak untukmu dan mencuci piring, membersihkan rumah. Kembali tinggal di sini saja. Aku juga sibuk. ayah. Maaf. Aku telah mengecewakanmu. Tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja. Masalah dengan Lin Wei bukan terjadi baru 1-2 hari. Aku sudah siap secara mental. Xiao Mo, Bu, boleh aku masuk? Sayang. Ayah dan ibu berpisah hari ini. Nanti, hanya ibu yang akan mengasuhmu, oke? Baiklah. Ibu janji akan membuat hidupmu lebih baik di masa depan. Ayah selalu mencintaimu. Jika kamu bertanya, katakan saja pada ibu. Ibu bisa mengajumu bertemu dengannya. Antara kamu dan ayah.
Ibu tidak akan campur tangan. Baiklah. Xiaomo. Ibu tahu kamu sedih. Tapi kamu adalah laki-laki. Ibu tidak ingin kamu menangis. Bu, Selamat tinggal guru. di sana saja. Hei, hei, hei. Jangan pergi, oke hei. Kak, kenapa kamu tidak mau memberiku saran? Oke, aku akan lihat. Hei, jangan pergi, tunggu aku. Kenapa kamu ada di sini? Gak angkat telepon. Waktu aku kecil, ayah bilang ke aku, hadapin laut, semua masalah bisa dilupain. Sekarang udah baik kan? Waktu mama meninggal, aku tiap hari ke pantai. Setiap kali, aku genggam pasir sekepal tangan. Berpikir, kalau genggamnya kuat, seperti bisa nahan mama. Tapi, setiap kali pasir keluar dari tangan, makin pengen nahan, makin cepat keluar. Aku baru sadar, ada hal yang emang bukan milikku. Pasti bakal pergi. Ngerti gak? Kamu gak mau? Ayo. Tapi pas udah gede, aku lupa itu. Kok bisa lupa ya? Kenapa bisa lupa? Aku pengen genggam kuat-kuat. Ke wanita gagal ini. Kamu pikir aku kasihan banget? Kenapa kamu mikir gitu? Dari awal kamu gak salah apa-apa. Jangan dipikirin. Besok mulai baru lagi. Lepasin aku. Cowok kok bisa gini sih? Kenapa rumah bagus gini gak dipertahankan? Kenapa hari-hari berlalu aja? Sekarang mau kasihanin aku ya? Aku gak butuh. Yilin, Lepasin. Aku gak mau kamu ngibatin aku.
Aduh, 38 derajat 7. Gak demam rendah tuh. Mama, minum dulu. Aduh, Mama, kamu gak guna banget. kenapa mama gak guna banget sih? Aku aja gini, kamu masih aja gitu. Gimana mau bikin hidupku lebih baik? Kamu aja udah gak bisa liatin lagi. Oke. Sungguh menyesal untukmu yang muda dan tua. Ah, Senang mendengarnya. RMU sudah selesai? Satu hal lagi. Ayo, sudah selesai. Kakek menyerahkannya padamu. Hei, baiklah, baiklah. Oke. Nada Lin Wei keluar. Tapi perceraian butuh proses untuk pulih. Ya. Aku tidak berpikir begitu. Kupikir aku bisa mengatasinya sendiri. Tapi baru kusadari setelah benar-benar pergi. Ternyata 16 tahun ini, hidupku terfokus padanya dan keluarga ini. Tiba-tiba sekarang semuanya kosong. Seperti runtuh. Aku tiba-tiba bingung harus berbuat apa. Yah. Ngomong-ngomong, waktu kecil, ayah sering membawamu ke pantai. Kamu terus-terusan menangis? Sering menangis? Tapi apa yang terjadi kemudian? Perlahan berhenti menangis. Setelah berhenti menangis, prestasi akademik mulai membaik. Bagaimana hubungan dengan anak lain? Juga mulai. Hei, apa maksud ayah? Betapa indahnya itu? Lagi pula, sudah berakhir. Masa lalu harus disingkirkan. Setelah kau melepaskannya, cara pandangmu terhadap masalah akan berubah. Saat itu, kau akan tahu cara hidup. Ayah, katamu dulu aku dari menangis sampai tidak menangis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Aduh. Aku tidak ingat itu. Itu terlalu lama. Xiao Mo benar. Aku agak terlalu tidak berguna. Seperti kata pepatah, detoks dan kecantikan. Bersihkan dulu tubuhmu, baru bisa tampil cantik. Ini proses yang tidak bisa dilewati. Detoks dan kecantikan. Ternyata dengar kamu bicara selalu bertele-tele. Tidak ada gunanya. Tak kira kata kepala sekolah Jiang hari ini lumayan menarik. Mulai sekarang, hidup sesuka hatimu. Jangan main hilang kayak hari ini. Hei. Terima kasih, Ayah. Ayah, sedikit ngantuk. Mau tidur? Nah sudah, kalau mau tidur, ya tidur saja sebentar. Terus, besok bagaimana? Aku ke rumah sakit belikan obat. Keluar duduk-duduk, hirup udara segar. Ibu, duduklah. Aku tunjukkan trik sulap. Wah, kapan belajar sulap? Suami, Ini dia. Ayo, kamu. dang-dang. Uang datang. Vulgar, ibu tidak suka. Sulapku. Masa vulgar? Suami datang. Lihat ini uang. Ayo kamu dangdang. Ini lumayan. Ada lagi? Tentu, kakek datang 1, 2, 3. Ayo kamu. Dang-dang. Saat perahu. Ibu berikan untukmu. Oke. Ibu tidak berubah. Kamu sudah selesaikan langkah terakhir. Mudah buka bibir. Buka perahu. Wah. Sayang,
Kok bisa bagus sekali? Keren. Tapi, jangan sombong. Tidak, bagaimana dengan dokternya? Agar bisa latihan sulap dan bikin kamu senang. Latihan di tempat pamannya seminggu. Beneran? Beneran? Bu, aku paling suka lihat ibu tersenyum. Bu, ada sampah yang harus dibersihin. Kasih ibu waktu dulu. Kenapa kita masih minum anggur segelas penuh? Makasih udah baik banget ke Xiaomo. Sekarang anaknya udah pintar banget. Tiap hari bikin aku senang. Hehe. Dulu aku selalu anggap mereka kayak anak-anak. Selalu merasa kita orang dewasa yang jagain mereka. Tapi sekarang aku sadar. Ya, tenaganya lumayan besar. Sekarang dia gimana? Pinter banget. Aku suka banget sama dia. Aku baru aja cerai sama Li Wei. Aku beneran gak tahu harus gimana. Tapi sekarang tiap hari lihat anakku, aku jadi tenang. Dia yang paling penting buat aku. Jadi buat dia, aku juga harus jadi lebih kuat. Ayo, Hehe. kamu ajarin Xiaomo trik sulap. Kamu sendiri udah kerja keras lama banget. Kalau gak ada aku, seberapa pinter dia? Makasih. Ah, gak apa-apa beneran. Aku rasa kamu udah berubah. Kayaknya jadi lebih bertanggung jawab dari sebelumnya. Adikku gak salah pilih. Hehe. Bu, maaf udah bikin ibu kecewa. Orang yang dulu temenin aku nengokin ibu, udah gak bakal dateng lagi. Bapak demi aku, akhir-akhir ini kurusan. Orang tua yang biasanya cerewet banget, sekarang jarang bicara. Aku lihat dia ngomong sendiri sama foto ibu. Nanti kamu coba bujuk dia, biar dia mikirin. Semoga bapak selalu sehat. Aku baik-baik saja. Bu, jangan khawatirkan aku. Aku tinggal bersama ayah sejak kecil. Setiap kali aku memanjat ke sini, aku selalu merasa sangat tinggi. Kesenangan apa yang pernah kamu lakukan saat kecil? Hei, kamu membuatku kaget. Hahaha, hei, hei. Kamu harus menjalani kehidupan yang indah di masa depan. Aku ingin mendapatkan Jiang Yilin yang asli kembali. Jiang Yilin, Jiang Yifan, di mana kamu? bagaimana ini? Hahaha. Tidak ada gunanya aku menyimpan kunci rumah ini. Buang saja. Pokoknya, cepat atau lambat aku harus mengganti kunci pintu ini.
Hanya itu saja? Masih ada apa lagi? Aku ingin bertemu Xiaomo. Kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Dia juga tidak bilang ingin bertemu denganmu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin menghormati keinginan anak itu. Yilin, kamu pasti sudah kehabisan napas kan? Aku juga sudah berhenti kerja. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Bukan Qinshan yang berhenti kerja. Selamat. Akhirnya menemukan wanita yang lebih pintar dari aku. Yilin, bisakah kamu lupakan Qinshan? Aku hanya merindukan anakku. Aku ingin bertemu anakku. Boleh? Dulu aku pergi kerja setiap pagi. Pulang kerja malam bisa bertemu dia. Cuma itu. Bisakah kamu berhenti menjadi menjengkelkan seperti ini? Siapa itu? Aku pernah bawa anakku bawa gedung perusahaan untuk menemuimu. Kamu salah yang menemui. Xiaomo kami sudah teriak seperti itu. Kamu pura-pura tidak dengar? Ada apa? Di mana kamu merasa tersiksa? Aku harus mencari kehangatan dari anakku. Itu benar. Cuma mau memberitahumu. Aku sudah menghapus WeChat-mu. Jangan telepon aku jika ada urusan apapun di masa depan. Hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak. Kamu bisa langsung kirim pesan ke saya. Ayo, Mo. Cicipi ikan ayah. Ayah, makan dulu. Oh, tidak seenak masakan kakek. Tidak, itu benar atau salah? Lalu kalian berdua menyuap saya. Siapa yang menyuap lebih banyak? Saya akan berikan penghargaan koki terbaik kepada siapapun. Masih mau penghargaan? Lalu katakan padaku, bagaimana cara menyuapmu? Saya ingin seorang ibu yang aktif dan bahagia seperti dulu. Dan seorang kakek yang cerewet seperti dulu. Itu bagus. Kakek akan umumkan sekarang. Ibu akan aktif mulai sekarang. Saya sangat senang. Bagaimana dengan kakek mulai sekarang? Juga cerewet. Saya sedang bicara sekarang. Saya mulai bicara. Hanya ikan ini? Itu cukup keren. Lari cepat. Saya akan tahan dia. Kaitnya hampir putus. Talinya hampir putus. Oh, dia kuat. Yai. Saya hanya pegang tuas ini. Kaitnya hampir ditarik olehnya. Begitu juga tali pancing. Semangat. Semangat. Ini. Semangat. Semangat. Ibu janji padamu. Mulai bergerak besok. Senang saja, oke? Jadi bagaimana cara bergerak? Pergi ke kota bahan bangunan. Pergi ke toko furnitur. Kamu mau ganti rumah? Ayah, tidak seberlebihan yang kamu katakan. Saya hanya ingin menghias rumah. Dan furnitur atau sesuatu untuk diatur ulang. Ganti. Dulu, orang lain yang punya kata terakhir. Sekarang tidak mudah. Bisakah aku jadi tuan atas diriku sendiri? Kalau begitu, selesaikan saja. Bersulang untuk Mama. Bersulang, minumlah. Aku menunggumu. Aku tahu di mana dan bagaimana posisi kita dalam hidup ini. Ada ketidaksepakatan. Pergi ke perusahaan kecil. Kepala petugas penjualan. Begitu ada batasannya. Kamu benar soal itu. Aku mungkin bukan tipe orang yang kamu inginkan. Kamu belum tentu tipe orang yang aku mau. Cuma cara hidup kita sekarang.
Kamu mungkin belum terbiasa, karena sangat berbeda dengan hidupmu sebelumnya. Aku takut setelah aku menyesuaikan dengan hidupmu, jarak kita malah melebar. Aku tahu kita berdua keras kepala, sulit berkompromi. Bisakah kita sedikit mengalah? Mau kemana? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan ikut lagi. Aku tidak peduli. Tapi tolong coba pelan-pelan terima ini. Hidup denganku enggak enak, ya? Jangan lepaskan, kita akhirnya bisa bersama. Jangan pergi. Bukannya kamu mau ke perusahaan baru? Ini hadiah untukmu. Lihat suka atau tidak. Jangan pergi, ya? Ada petunjuk apa? Bagus untukmu. Beli yang besar-besaran. Aku telepon kamu tidak diangkat. Pesan juga tidak dibalas. Aku tidak sabar apa. Ini terpaksa karena kamu. Sepertinya ada hal yang belum jelas dulu. Baiklah. Han Zijie. Aku bukan lagi orang yang dulu, yang untuk orang lain. Bisa mengorbankan segalanya. Jiang Yilin yang rela melepaskan semuanya. Sekarang aku hanya mencintai diriku sendiri. Mencintai anakku. Setiap hari mikir cari uang. Beri dirimu kesempatan menikmati hidup. Aku tak mau apapun lagi. Sebelumnya, kau lihat bagaimana aku melakukan Lin Wei. Jatuh cinta padaku. Tapi sekarang aku mengecewakanmu. Apa idemu masih ide Han Zijie? Bukankah aku ingin bantu kakak Elin? Kau bantu dia dan aku kasih tahu. Kau tamat. Aku ganggu kau. Apa salahku? Menurutku kau lakukan hal yang benar. Aku ingin kau hidup seperti ini. Kau mau orang yang tak mencintai dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mencintai orang lain? Seseorang tanpa diri. Apa yang dia beri ke orang lain? Kau paham sekarang. Benarkah? Aku benci nada bicaramu. Sok benar sekali. Orang sukses sepertimu. Apa kalian semua pikir dunia milik kalian? Semua orang berputar di sekitarmu. Kau datangi aku lagi dan lagi sebelumnya. Kau hanya pikir puaskan perasaanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan aku? Kau pernah punya pernikahan gagal sebelumnya. Dan kau tahu kenapa? Hanya karena ini. Orang tak tahan padamu. Biar aku jelaskan. Terlalu egois. Aku tak suka pria ini. Terbuka pikiran. Kau katakan dengan sangat baik. Hanya saja selama ini, aku selalu merasa ada yang salah. Ya, aku. Karena aku tak punya orang seperti itu di sekitarku. Bisa dia katakan hal seperti ini padaku. Berani katakan hal seperti itu padaku. Guru yang baik. Pendamping hidup sepertimu. Hei, apa lagi yang kau pikir aku lakukan buruk? Kau tak bisa terima. Kau katakan semuanya. Aku ubah semuanya. Lin Wei juga sangat sederhana saat bersama aku sebelumnya. Tapi akhirnya aku tak bisa pertahankan dia. Jadi aku rasa aku juga nggak punya kuasa buat mengubah kamu. Bisa nggak aku kayak dia? Lagi pula kamu nggak bakal dengerin omongan aku sekarang. Aku mau kasih tahu sesuatu. Aku udah nungguin kamu 10 tahun. Aku nggak bakal nyerah. Aku nggak bakal hianatin hubungan kita yang 10 tahun. Ya udah, gitu aja deh. Jangan maksain aku. Aku juga nggak bakal maksain kamu. Selama ini kamu yang maksain aku. Nah, sekarang semua udah ngomongin hal ini. Sebenarnya, ada satu hal yang selalu ada di hati aku. Mending aku bilang aja. Kamu bilang aja. 2 tahun lalu, ada cewek yang cantik banget. Ibunya bawa dia ke biro jodoh kita. Cewek itu depresi. Ibunya sederhana. Cuma mau cari orang yang mau nikahin dia. Cukup baikin dia seumur hidup. Nggak ada satupun rekan kerja aku yang berani ambil pesanan ini. Terus aku yang temui ibunya. Ibu bilang ke aku, anaknya dulu nggak kayak gitu. Sangat ceria. Beneran lucu banget. Terus, gara-gara urusan asmara. Jadi kayak gini.
orang yang dia cintai. Itu Pak Han dari grup Anu-Anu. Terus dia kenapa? Ketemu nggak? Aku perkenalin dia ke beberapa orang, tapi nggak ada yang cocok. Soalnya dia terlalu sakit hatinya. Nggak bisa nerima siapapun. Kalau sekarang, ya aku nggak tahu. Ada alasannya kok. Aku bisa jelasin. Nggak usah dijelasin. Aku cuma mau bilang, jangan jadikan aku alasan buat hubungan kamu yang lebih dari 10 tahun. Yang kamu anggap murni itu mabuk. Menurut aku, sangat munafik. Maaf, aku nggak mau masuk. Kamu aja yang kasih tahu mereka. Semoga nggak canggung kalau kita ketemu lagi. Dah. Kakak Ming Ming. Pony. Papa, aku seneng banget Papa datang hari ini. Papa hampir kangen. Kamu juga kangen Papa, enggak? Gak apa-apa. Aku berangkat dulu buat ulang tahunmu. Ya tuh si Mo kecil. Setelah ulang tahunmu, Om mau jemput nggak? Ayo barengan. Kenapa nggak bareng aja? Yuming, Ayo kita lakukan bareng. siapa nih? Suka nggak? Ini semua dipersiapin sama Tante Kinshan buat kamu. Dipikirin mati-matian. Xiao Mo. Xiao Mo. Xiao Mo, hari ini ulang tahunmu. Tante pilih-pilih hadiah khusus buat kamu. Ini nih. Ini nih. Oke. Sebenarnya Tante suka banget sama kamu. Ambil aja. Oke. Sayang. Sini, sini, sini. Sini duduk-duduk. Kasih muka Papa sedikit. Oke. Anak baik. Sini. Pasang mahkota kecil buat putri kecil kita yang ulang tahun. Adik. Tutup mata, terus bikin harapan. Ah. Tiup lilinnya. Oh. Xiao Mo, Xiao Mo. Tiup lilinnya. Ah, Mo. Ayo tiup bareng, oke? 1, 2, 3. Xiao Mo makan kue besar. Gede banget. Sini-sini. Xiao Mo. Hei, anak nih. Anaknya terlalu nakal. Mau pergi kemana? Xiao Mo, lagi ngapain? Lagi ngapain? Mo, kenapa kamu? Larang aku. Xiao Mo yang penurut. Aku tidak sakit. Aku tidak punya rumah.
Aku tidak mau bersama kalian. Aku benci kalian. Benci banget. Aku benci kalian. Paman, bisa bantu aku? Oke, bilang aja. Tolong berikan hadiah ini untuk ayahku. Xiao mau bilang ini hadiah ulang tahun yang dia buat untukmu. Sebenarnya, dia cuma rewel waktu itu. Menurutku juga. Bukan itu niatnya. Kayaknya si Qinshan. Mungkin terlalu dekat. Tekanannya terlalu besar, nggak kuat, meledak. Maaf ya, Mo. Nanti kalau kakak ipar punya Xiao Mo, ikutin aja. Hubungannya dengan Qinshan. Hati-hati. Lagi lihat apa? Iya. Iya. Kenapa nangis? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sayang, Halo, Kak. Xiao Mo. Aku antar pulang hari ini. Aku lihat Xiao Mo masuk pintu. Kakak, jangan khawatir. Kami langsung ke sana. ada apa? Pohonnya hilang. Jangan-jangan dia ke rumah teman? Aku sudah telepon gurunya. Gurunya sudah tanya satu persatu ke murid-murid. Dia nggak ke rumah siapa-siapa. Jangan-jangan dia cari Lin Wei? Saya sudah telepon Lin Wei. Tidak ada di dekatnya. Kenapa kamu kasih tahu Lin Wei? Aku tidak bilang apa-apa. Aku cuma tanya dia, Xiao Mo sudah hubungi dia belum? Terus kenapa kamu tidak bilang dia tidak tahu? Xiao Mo sudah cukup besar. Dia harus tahu kalau mau keluar. Telepon rumah. Bukannya sekarang tidak main? Oke, Kak, jangan khawatir. Kenapa kamu tidak telepon Tuan Han? Semua foto sudah aku kirim ke teman-teman yang punya hotel. Bilang kamu tidak lihat ada anak-anak yang minta kamar. Anak seperti Xiao Mo yang minta kamar. Hotel tidak akan kasih. Kecuali itu hotel yang tidak resmi. Aku juga akan minta temanku tunggu. Jangan khawatir. Akan ada kabar segera. Telepon aku. Itu Lin Wei? Jangan diangkat. Gantung saja. Angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Jane, jangan bicara lagi. Jangan khawatir. Pasti ada caranya. Apalagi yang bisa aku lakukan? Sudah lebih dari 4 jam. Tempat yang harusnya aku datangi, sudah semua. Dia keluar dari 24 jam, belum bisa lapor polisi. Kamu bilang ada cara apa lagi? Wang Yumi, jujur sama aku. Xiao Mo merayakan ulang tahun di tempat ayahnya. Ada apa yang terjadi? Dia agak emosional waktu masih hidup. Agak bersemangat. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Sekarang anaknya sudah hilang. Itu hal yang bikin semangat. Kalian semua pikir aku yang hentikan Xiao Mo? Tidak izinkan dia ketemu ayahnya. Bukan begitu. Aku mau kasih anakku waktu. Aku tidak mau dia terlambat. Masuk ke kehidupan Lin Wei dan Qinshan. Aku tahu kamu dekat dengan Lin Wei. Kamu membelanya, ya? Kak, jangan panggil aku kakak. Kak ketiga, tenang juga. Bagaimana bisa kau suruh aku tenang sekarang? Aku tahu kemungkinan Bo pergi kemana.
Kenapa kau kesini lagi? Minta ayah temanimu. Xiao Mo. Kau mau ayah mati? Ah, bunga. Kenapa bisa? Tahukah kau tindakanmu hari ini sangat berbahaya? Bagaimana jika ayah tidak bisa menemukanmu? Jangan lakukan ini lagi. Xiao Mao. Ayah sudah menerima semua hadiah yang kau berikan untuk ayah. Xiao Bao. Jika kau benci ayah, ingin memarahiku, ayah ada di sini hari ini. Kau bisa memarahi. Ayah pergi lagi. Shangri-La, kau tidak pergi? Kau tidak mau kapal pemecah es pergi ke Antartika untuk melihat penguin. Kenapa kau tidak menginginkanku? Xiao Mao, Xiao Mao. Ayah tidak menginginkanmu. Ayah tidak menginginkanmu. Aku akan selalu menjadi ayahmu. Seorang ayah yang tidak menginginkanku. Seorang ayah yang tidak bersama. Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Aku ingin bersamamu. Tapi kenapa kau bersama orang lain? Ayah kan? Naik. Ayah? Maaf, ayah. Jika kau merindukan ayah di masa depan, telepon saja ayah. Tidak peduli jam berapa. Ayah akan datang menemuimu. Ayah tetap pergi. Xiao Mo. Biarkan ayah pulang. Aku ingin tinggal sedikit lebih lama. Kakakku sedikit emosi tadi. Kau keberatan? Tidak apa-apa, ini untuk Xiao Mo. Satu, aku sudah menahan diri selama beberapa hari. Aku harus memberitahu ini. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kita harus bercerai. Jika aku melakukan kesalahan, katakan padaku. Bukankah aku bisa memperbaikinya? Kali ini kamu tidak bisa memperbaikinya. Kenapa kali ini aku tidak bisa memperbaiki? Kamu bahkan tidak mau bicara. Kamu aku seperti ini. Kenapa harus ini? Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Masalah sebesar Xiaohan pun kita bisa lewati. Kenapa masalah ini tidak bisa kita lewati? Xiaohan, aku tidak bisa melewati ini. Aku tidak sanggup melewatinya. Setelah akhir pekan ini, kita jalan sendiri-sendiri. Kamu bisa pulang. Xiao Mo benar. Cepat atau lambat kamu harus pulang juga. Bisakah kita berhubungan baik secara damai nanti? Bahkan demi Xiao Mo. Bagaimana bisa bersikap tenang? Kamu harus tahu betul apa yang paling tidak bisa aku terima. Tapi bagaimanapun juga aku ayah Xiao Mo. Tapi sekarang kamu sudah punya rumah tangga baru sendiri.
kamu dan Qin Shen pasti akan menikah. Kamu juga akan punya anak sendiri. Menurutku sekarang kamu harus lebih berpikir untuk bertanggung jawab padanya. Aku hanya berharap aku bisa lebih dekat dengan Xiao Mo. Hanya itu yang aku minta. Apakah boleh? Hei, ada apa? Aku bertengkar dengan Ivan. Bukan, aku hanya sedikit lelah. Ayo, apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar tidak tahu. Apa yang terjadi belakangan ini? Seolah-olah orang itu sudah berubah. Aku sudah tanya dia beberapa kali. Dia tidak jawab secara langsung. Aku juga. Ivan memang kelihatan sedikit aneh belakangan ini. Apa kamu melakukan hal yang menyalahi Ivan? Sampai dia ketahuan, aku belum tahu hasilnya. Hati nuraniku sungguh tidak ada. Kalau harus ada mengatakan ada sesuatu yang mempengaruhi, maka pastinya Xiao Han. Sudah berapa lama ini? Sudah lama hilang. Aku akan memaafkan kalian semua. Itu pasti sudah hilang. Tidak ada. Lupakan saja. Ayo makan. Hei, aku nggak mau makan sama kamu. Itu adik Ivan? Aku pergi ke perusahaan untuk cek rekening hari ini. Mungkin pulang telat. Xiao Mo nggak angkat telepon. Aku bawa adiknya. Bantu dia jemput Xiao Mo dari sekolah. Oke, kamu nggak usah datang besok. Perusahaan ada aku. Jangan khawatir, kamu dan Ivan. Hidup di dunia berdua. Semua baik-baik saja. Ayo pergi. Ya ampun. Paman, kenapa kamu di sini? Ibumu ada urusan hari ini, suruh aku jemput kamu. Paman, aku salah. Aku nggak akan lari lagi. Hehe, Bisa bantu aku sesuatu nggak? ada apa? Nanti aku bilang, jangan marahi aku. Kamu bilang dulu. Guru minta orang tua aku untuk tinggal. Kenapa begitu? Aku tidak sengaja sakiti teman sekelas di kelas taekwondo. Wah, gimana sih? Kamu akan tahu kalau pergi. Aku akhirnya minta guru untuk jangan kasih tahu ibuku dulu. Jalan. Gerakan guru. Mau pergi kemana? Aku sudah bilang sama dia sebelumnya. Suruh dia latihan Anda. Bilang sama dia. Jadi ayah dan paman bisa temani dia. Tapi dia setuju. Harus pilih taekwondo. Kenapa harus dengan orang dewasa? Dia harus putuskan sendiri. Hei, taekwondo gimana? Aku pernah latihan sebelumnya. Bagaimana dengan anak-anak? Latihan taekwondo termasuk mengasah pikiran dan melatih tubuh. Cukup klik saja. Jangan terlalu serius. Tapi dia selalu bersikap sungguhan setiap kali. Guru, saya sudah beberapa kali ingin menelepon Anda. Kali ini karena anak-anak belum siap. Dia naik ke atas lalu ditendang jatuh. Orang tua pasti kesal. Untungnya guru ini menasihati orang tua tersebut. Orang itu cuma berkata, jangan mempertanggungjawabkannya. Bagaimana bisa ini terjadi? Xiao Mo selalu sangat bijaksana. Prestasi akademisnya juga bagus. Jadi di sekolah saya sama sekali tidak khawatir. Aduh. Yuming, saya sangat menyesal. Kamu jadi dikritik guru karena saya. Hei, terakhir kali saya sangat marah padamu. Kakak, hari ini saya akan minta maaf padamu. Tidak. Kamu seperti, saya sedikit malu dengan hal ini. Kita tidak perlu sesopan ini. Sebenarnya, bagaimana dengan Xiao Mo? Apakah dia bersamamu? Berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Sebenarnya di sekolah tidak seperti itu. Dia sama sekali tidak bicara dengan teman kelas, tidak berkomunikasi. Dia hanya belajar dan berlatih taekwondo. Dulu dia tidak seperti itu. Haruskah saya biarkan dia lebih banyak berhubungan dengan ayahnya? Apakah berhubungan akan membantunya? Itu mungkin salah satu cara. Sebenarnya, bagaimana dengan Lin Mei? Dia sudah berusaha lebih banyak. Tidak berhasil juga. Karena di sekolah, semua orang memperlakukannya seperti anak dari keluarga orang tua tunggal. Mereka melihatnya karena dia tidak percaya diri. Dia tidak berbicara dengan teman sekelas. Itu karena dia tidak ingin teman sekelas mengasihani dia. Oh, saya dengar. Sekolah akan mengadakan kompetisi taekwondo bulan depan. Saya pikir mungkin ini kesempatan baginya untuk berpartisipasi. Kalau kamu bisa dapatkan penghargaan kembali, murid-murid akan memujanya. Tak lagi kasihan padanya. Rasa percaya diri itu akan terbangun perlahan. Oke, cari pelatih untuknya. Bisa carikan pelatih untuknya? Oh, begitu ya. Oh, ini, jangan biarkan aku ceritakan tentang kamu. Hei,
Kamu dan Yifan beneran mau ke tempat papaku? Kalau gitu pindah ke tempatku. Kamu nggak bakal canggung sama aku. Tergantung maksud Ivan. Kalau dengerin dia nggak bakal mau. Berarti kamu lebih kenal dia daripada aku. Ming Ming. Ada apa dengan kalian berdua? Kok aku rasa ada yang nggak beres? Semuanya baik-baik aja. Nggak ada apa-apa. Itu yang tinggal di Xiaoya. Berarti kamu juga tahu? Itu Ju Xiaoya. Pasti nggak nyaman tuh. Makanya aku minta kamu balik bujuk Ivan. Pindah aja ke tempatku. Kamu suruh dia cari Han Xijie. Han Xijie sabuk biru taekwondo. Kamu buta banget sampai aku ikut campur. Gimana tuh? Aku kan khawatir sama Kak Yilin. Coba pikir, Han Xijie kan pria baik. Bisa direbut dalam hitungan menit. Apalagi sekarang kesempatan bagus. Sesuai banget sama rencana perangku dulu. Ambil Xiaomo dulu. Serang Kak Yilin lagi. Lagi ngapain? Kamu telepon kasih tahu Han Xijie. Bukan kamu. Hei, aku kasih tahu kabar baik. Hei kamu. Bisa nggak urusan keluarga kami jangan dicampuri? Aku nggak peduli. Bukannya Xiao Mo yang ikut campur duluan? Aku pulang. Oh mama. Baru masuk pintu udah melayang pikiranku. Kayaknya kalian berdua udah punya anak. Hei, Rayu. Pandai banget merayu. Suka ya? Kalau suka, cepat bikin satu. Oke, aku mau cuci sayur. Semua tidur. Kamu nggak takut berantem sama dia? Ada apa? Aku kasih lihat sesuatu. Baju kickboxing dan alat pelindung baru. Aku baru aja pergi buat perbaiki lagi. Siap jadi partner latihan Xiao Mo. Gimana kamu tahu? Yuming bilang. Xiaoya. Nggak, aku mau cari pelatih buat Xiaomo. Aku udah ngomong sama Xiao Mo. Dia setuju. Ayo. Lihat gimana kemampuan kamu sekarang. Siap siaga. Haha, hei. Oke, cepetan. Lagi hei. Emang kamu tangan hitam? Kamu. Hahaha. Ah, kamu gila. Gitu cara bandinginnya di sekolah. Kalau kalah, yang nggak menang. Pokoknya kamu kalah. Aku juga nggak mau belajar dari kamu. Aku kasih tahu. Jangan pukul ibuku. Aku nggak bakal biarin kamu sama dia. Oke. Kamu. Gimana kamu bisa tahu? Pokoknya aku tahu aja. Maksudku, kamu setuju aja gitu. Aku ngerti. Oke. Istirahat dulu, ngobrol. Jangan deket-deket aku. Hahaha. Kayak lelaki kecil. Ya udah. Kita buat perjanjian pria antar lelaki. Kamu belajar dari aku dulu. Kamu mau ngalahin aku. Aku dengerin kamu. Enggak, kamu kan dewasa. Aku kan anak-anak. Enggak adil. Benarkah? Jika kamu menang kejuaraan di kompetisi sekolah, kamu yang punya keputusan akhir, oke? Apa yang kamu katakan tadi? Perkataan pria tidak bisa ditarik kembali. Oke. Kita harus buat perjanjian. Harus ikuti aturan yang ada. Seperti yang kamu lakukan. Itu namanya pelanggaran. Oke. Sepakat.
Kenapa kamu bingung? Apakah kamu ingat apa yang aku katakan tadi? Seorang pria punya anak dengan mantan pacarnya. Itu hal yang tidak diinginkan. Yang dia sembunyikan dari istrinya. Ada apa? Istrinya sudah tahu. Mereka berdua bertengkar. Pergi. Ya pergi saja. Jika kamu mau aku juga akan pergi. Pria ini sudah menikah. Masih tidak tahu soal mantan pacarnya sendiri. Tiba-tiba muncul anak. Bahkan jika dia sudah jelas-jelas bicara dengan mantan pacarnya. Bagaimana jika nanti mantan pacar lain muncul lagi? Pria ini benar-benar tidak berguna. Ini adalah kasus klasik anjing yang tidak bisa berhenti makan kotoran. Istrinya jadi korban pelampiasan. Benar? Dan dia tidak hanya menyakiti 1 orang. 3 orang. Istrinya yang sekarang, mantan pacarnya, dan anak itu. Dan dia benar-benar menyembunyikan di depan istri sekarang. Fakta bahwa dia punya anak dengan mantan pacarnya. Pria macam ini tidak bisa diandalkan. Hanya tidak bertanggung jawab. Tapi dia melihat sikap suaminya terhadap anak orang lain. Bukan seperti orang yang tidak suka anak. Dia berpikir jika suaminya punya anak, pasti tidak mau menggugurkannya. Mungkinkah itu suaminya benar-benar tidak tahu bahwa anak itu ada? Kalau begitu mungkin mantan pacarnya yang mengambil keputusan sendiri. Menggugurkan anak itu. Tidak pernah memberitahu suaminya. Ayolah, bagaimanapun pria ini berusaha memperbaiki kesalahannya. Dia sudah selingkuh. Itu sudah jadi fakta. Bahkan jika dia tidak tahu anak itu ada. Apakah dia selingkuh? Jangan percaya pria seperti ini. 1 wajah di depan, 1 lagi di belakang. Sampah berwajah manusia berhati binatang. Ibu Xiaomo. Latihan hari ini bagaimana? Lumayan. Xiaomo, kamu benar-benar mau diajar Paman Han? Paman sibuk sekali. Mau. Oke, lain kali aku jemput kamu. Ayo pergi. Terima kasih pelatih. Kalau begitu aku pulang dulu. Kapan kalian jadi sedekat ini? Kamu tidak akan pernah tahu. Sudah pergi. Hei, kamu benar-benar tidak ada yang mau dikatakan ke ibu? Ini rahasia antar pria. Kenapa tidak bilang ke ibu? Ibu akan terus memikirkannya. Kalau dipikirkan, jadi tidak bisa tidur nyenyak. Kalau tidak tidur nyenyak, akan ganggu kerja ibu. Kalau begitu jangan dipikirkan, selesai saja. Kapan si nakal jadi licik begini? Licik. Hahaha, bilang atau tidak? Tidak bilang, tidak bilang. Tidak bilang, tidak bilang. Tidak bilang, tidak bilang. Tidak bilang, tidak bilang. Bilang atau tidak? Tidak. Hei. Oke, ulangi lagi. Bawah kakimu sudah berantakan semua. Lakukan gerakannya. Jangan khawatir. Aduh. Hei. Mulai berulah lagi. Kenapa berbahaya ini sama sekali tidak ada kemajuan? Kamu tidak bisa mengajariku dengan baik. Aku biasa saja. Aku bisa mengajarimu lebih dari cukup. Kamu tidak mengajar dengan baik. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengajar, oke? Kamu ingat? Kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Jujur saja, aku sangat tidak suka mengajarmu. Kamu tidak bisa dipercaya. Kamu tidak ingin aku menang. Aku sudah bilang ke ibuku untuk tidak menyewa pelatih. Aku tidak boleh kalah. Tapi dengan kondisi pikiranmu yang sekarang, kamu sama sekali tidak bisa menang. Kurangilah melihat orang lain. Apa kamu latihan taekwondo cuma untuk menang? Aku mulai taekwondo bertahun-tahun yang lalu. Di pelajaran pertama, pelatih bilang padaku, etiket dan integritas, kesabaran dan pengendalian diri, ketekunan. Inilah 5 jiwa taekwondo. Kesendirian adalah sahabat terbaikmu. Saat kamu melangkah ke arena ini, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Tidak peduli kesulitan apa yang kamu hadapi, kamu harus mengatasinya sendiri. Lalu, aku akan menyadari, prinsip ini sama dalam kehidupan. Hidup adalah lawanmu. Tak akan berlatih, yaitu kondisi pikiran dan kesabaran menghadapi kesulitan. Tenangkan diri, lalu balas serangan. Tapi kamu sekarang, di hatimu hanya ada kemarahan. Kamu cuma ingin menyerang, tanpa kendali. Bagaimana mungkin? Aku tidak punya. Kenapa ayahmu meninggalkanmu tanpa amarahmu? Kamu marah Qin Shan merusak keluargamu. Marah saat anak lain cerita tentang ayah mereka. Mereka bangga.
bahkan memandangmu dengan kasihan. Kamu sangat marah. Dari saat kamu di arena, kamu luapkan amarah itu pada mereka. Tapi apa yang terjadi? Semakin marah kamu, semakin sedikit kemenanganmu. Jangan sok benar. Aku tidak peduli. Aku memaafkan mereka. Kamu sama sekali tidak memaafkan. Kamu tidak benar-benar memaafkan. Kamu masih berjuang. Setelah, bagaimana mungkin kau memaafkan seseorang? Seseorang hanya kuat di dalam. Dia bicara tentang pengampunan dan kebebasan. Sekarang aku tidak bilang kau tidak boleh marah. Lalu kau luapkan. Menangislah sepuasnya. Tapi sekarang kau main seperti ini. Cuma jadi gila. Orang lain cuma bisa lihat kau jadi bahan tertawaan. Sangat menyedihkan. Kamu pikirkan. Istirahat dulu, latihan lagi. San Hao. Lumayan. Kemajuanmu banyak belakangan ini. Halo. Terima kasih, pelatih. Istirahat dan lakukan peregangan. Ayo. Wah, sayang. Biar kemajuanmu lebih cepat, aku kasih tahu kenyataannya. Hei, ngapain bicara banyak-banyak? Turun. Nah, Mandela tahu nggak? Ternyata Presiden Afrika Selatan. Kamu tahu? Dia menjalani 27 tahun penjara. Disiksa. Nanti dipelantikan presiden. Kamu tahu dia pekerjakan siapa? Aku nggak tahu. Aku nggak ada di sana. 3 sipir yang menyiksanya. Dan dia beri penghormatan ke ketiganya. Apa pikirannya? Hei. Jadi itu yang dia bilang. Saat aku keluar dari pintu penjara. Aku tahu. Kalau aku nggak bisa tinggalkan kemarahan dan kebencian. Maka aku masih di penjara ini. Kamu paham? Oh, aku mengerti. Mengerti apa? Aku mengerti kalau kamu adalah sipir yang datang untuk menyiksaku. Pura-pura bodoh lagi, ya? Kamu bahkan tahu kalau aku suka ibumu. Tidak mengerti? Ganti kaki. Kalau begitu aku mengerti, aku bisa menang. Lalu kamu berbeda. Kamu masuk ke alam lain. Level yang berbeda. Bagaimanapun aku menang. Kamu harus dengarkan aku. Aku pasti akan membuatmu hilang dari ibuku selamanya. Kamu menang dulu, kita bicara soal leg press. Kamu mau aku menang? Aku harap kamu menang. Kamu mikir apa? Mikir angin? Bukannya kamu bilang Zephyr mau ketemu aku hari itu? Besok, aku ikut kamu ketemu Miltwind. Atau lupakan saja. Zephyr baik-baik saja. Itu selalu jadi simpul di hatimu. Gimana simpul ini? Lambat laun. Ivan. Sebenarnya, kamu bilang ke aku waktu itu. Saat kamu berubah pikiran. Aku tahu. Kamu sudah lepaskan simpul antara kita berdua. Meski aku tak tahu simpul apa itu. Aku tak tahu bagaimana kamu buka simpulnya. Tapi itu tidak masalah. Lupakan yang sudah berlalu. Aku ingin mulai dari sekarang. Terima kamu lagi.
Aku juga mau percayai kamu seperti dulu. Jadi kalau kamu memang berubah pikiran, bisakah kita menikah lagi? Oke, Kalau begitu, tunggu sampai Senin. Kita ke kantor catatan sipil. Aduh, maaf. Dua sudah lama menunggu. Lama tak jumpa pengacara Jiang. Selamat, Tuan Wang. Perusahaan menang tender untuk proyek besar lagi. Terima kasih. bagaimana dengan Xiaolan? Pergi ke gunung bersama ibunya. Saat ini ibu adalah kekasihku. Sialan bersamanya. Bagus, akhir-akhir ini aku jarang membicarakan masa lalu. Dan ibunya. Tolong beritahu aku. Lin Yifan bilang Xiaolan baik-baik saja denganku. Biar dia dan ibunya tidak perlu khawatir. Tapi sekarang kondisi Lin Fen tidak terlalu baik. Dia sangat merindukan Xiaolan. Memanggil namanya setiap hari. Kalau kau bisa membawa Xiaolan menemuinya, mungkin dia akan cepat sembuh. Kalau kau bicara seperti itu, aku bahkan tidak bisa membiarkan Xiaolan menemuinya. Kalau anaknya terpicu, akan mengaburkan masa kecilnya. Bukan Tuan He. Lagi pula Lin Fen adalah ibu kandung Xiaolan. Kau memulai keluarga baru. Aku mencarikannya ibu tiri. Jadi tidak ada bayangan masa kecilnya? Kurasa kau tidak mengerti. Melihat ini, Tuan Wang benar-benar paham sekali. Kurasa kau benar. Tapi sekarang pengadilan sudah menyerahkan Xiaolan padaku. Bagaimana dengan Lin Fen? Dia sedang menjalani pengobatan depresi. Tidak memenuhi syarat hak asuh. Aku anggap ini secara wajar dan legal. Pengacara Zhang, sebagai pengacara, harusnya sangat paham. Tuan He berkata begitu. Bagaimana aku bisa membuat Xiaolan menemui ibu kandungnya? Tuan Wang, aku akan menunggu kata-katamu. Ini juga terakhir kalinya. Kenapa kau biarkan pengacara Jiang bicara denganmu? Maksudmu? Aku seorang pebisnis. Sebenarnya, Xiaolan yang menyelamatkan Lin Fen tidak serumit itu. Asalkan kau berjanji membuat kesepakatan. Kau dan aku sama-sama tahu. Kau baru menang tender proyek perumahan pertama. Nilai potensial masa depan minimal 20 miliar. Jadi aku bersedia memberi perusahaanmu 8 miliar. Termasuk 1 miliar denda. Dan hak kunjung Lin Fen ke Xiaolan. Membuatmu menyerah proyek ini. Aku baru bicara dengan kepala rumah sakit kota. Asalkan kau bersedia, bagaimana dengan proyek ini? Perusahaan kami bisa langsung ambil alih. Bukankah itu tawaran bagus? He Feng, kau mengambil keuntungan saat susah. Pengacara Jiang, aku. Dalam bisnis, harga selalu jelas. Mau terima? Uangnya akan segera ditangan. Lin Fen juga akan segera bertemu Xiaolan. Maaf kalau tidak terima. Kita tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tolong kembali, tolong tunggu. Oke. Aku terima. Aku akan telepon uangnya besok pagi. He Feng cuma penjahat kecil. Kenapa kau janji padanya? Dia mengambil keuntungan saat susah. Bisnis hilang bisa cari lagi. Tapi dia tak bisa tunda Lin Fen lagi. Seharusnya aku tak panggil kau ke sini. Ivan. Aku ingat saat kau tanya aku. Kalau kita berdua berpisah, apa aku akan peduli soal ini? Aku janji padamu, akan ku selesaikan. Jangan terlalu baik padaku. Semakin baik kau padaku, semakin buruk buatku. Sedih apa? Kau harusnya senang. Asalkan kau bisa perlakukan aku seperti orang. Satu-satunya yang bisa kau percaya. Aku akan lakukan apapun untukmu tanpa ragu. Ada apa? Kalau suatu hari kau tiba-tiba sadar aku salah paham padamu. Aku tak percaya padamu. Apa yang akan terjadi padamu? Aku yakin istriku akan percaya padaku. Kau tak bisa lakukan hal seperti itu. Jangan terlalu banyak pikiran, ayo pergi.
Halo. Kalian berdua pria punya rahasia. Sekarang aku diizinkan berkunjung. Ide bagus. Aku akan datang setelah kerja hari ini. Oke. Permainannya besok, gugup? Apakah kamu pikir aku bisa menang? Menurutku kamu sudah bagus. Kamu harus ingat, segalanya berasal dari dalam dirimu. Sebenarnya, pamanku pernah mengajari saya suatu metode sebelumnya. Awalnya berhasil. Setelah itu tidak berhasil lagi. Metode apa? Dengar musik. Lagu apa? Bu, Hari terakhir pemanasan sebelum pertandingan. Oke. Lihat hasil kerja kerasmu. Ayo. Berdiri. Uhu. Apapun kesulitan yang kamu hadapi, jaga kepalamu tetap rendah. Hadapi lawan dengan sabar. Apakah lawan kuat atau lemah? Jangan takut, jangan ragu. Kenali peluang yang ada. Satu serangan untuk menang. Apapun hasilnya hari ini, tetap bersikap sopan. Mulailah dengan sopan santun. Akhiri dengan tata krama. Pantulkan kembali. Oh. apa yang kamu pikirkan? Oh, tidak apa-apa. Aku mau keluar sebentar. Itu, HM, sore nanti, tolong minta izin cuti untukku dan Iman duanya. Kamu mau kemana? Aku ada urusan. Oh. Ivan yang malang. Masih bisa bekerja normal setelah kejadian sebesar itu. Aku tidak tahan kalau jadi dia. Hatinya benar-benar kuat sekali. Pasti itu cuma di luar saja. Coba bayangkan, suamimu sendiri. Mempunyai anak dengan wanita lain di belakangmu. Walaupun sudah digugurkan. Pasti sudah diambang kehancuran. Aku selalu pikir kakak Yuming orang yang baik. Kenapa jadi berantakan begini sekarang? Menurutku kita harus bantu Ivan cari cara. Bicaralah dengan Wang Yuming. Tuan Wang, ada seorang pria bernama Hiven. Setor 8 juta ke rekening perusahaan kita. Oh, begitu. Jadi. Bagaimana? Pergi ke rumah sakit nomor 1 di kota, dan beritahu mereka. Bagaimana dengan kontrak kita? Kami akan bayar ganti rugi pemutusan. Jangan tanya kenapa. Ya, lakukan saja seperti yang katakan. Pergi sekarang. Oke? Ya, bukannya kau tidak tahu nilai potensial proyek ini? Kenapa kau lakukan ini? Aku untuk Lin Fen. Lebih untuk Ivan. Aku tahu. Aku tidak melakukannya dengan benar. Tapi sekarang bagaimana? Hanya bisa begini. Perusahaan dapat uang jauh lebih sedikit. Tapi tetap saja, masih untung. Akan kubayar kembali saat ada kesempatan. Bantu jelaskan ke semua orang. Xiao Bao oke. Rumah kita dulu. Bukannya diagunkan ke Ban? Aku tahu, hanya bagaimana? Belum dilelang. Bisa tolong cari orang untukku? Bantu aku ambil rumah itu. Tebus untukku. Dengan begini, keluarga bertiga kita punya tempat tinggal. Jangan khawatir.
Pak Wang, ada yang cari kau di luar. Kalian berdua tidak kerja hari ini? Sengaja keluar. Kami datang cari kau hari ini. Cari aku. Jadi ada apa? Jangan pura-pura bingung. Kita semua tahu. Ivan itu sudah cerita semua. Kenapa kau cerai Ivan? Ya, kami sudah bercerai. Tapi sekarang kami kembali bersama. Mau nikah lagi sore ini? Wang Yuming, kau memang bisa bicara. Malah menipu kita semua. Apa yang kutipu darinya? Kutipu dia untuk berhenti berpura-pura. Kamu benar-benar nggak tahu. Kenapa Kak Ivan cerai sama kamu? Aku beneran nggak tahu itu. Aku udah nanya dia. Dia nggak pernah kasih tahu aku. Terus ada tanda-tanda mau rujuk sama aku. Terus ada, atau lupakan aja. Yang lalu biarlah berlalu. Kamu tahu nggak kenapa Ivan kayak gitu? Dia lagi berusaha nyelamatin pernikahan kalian. Kamu beneran pikir dia baik-baik aja? Maksudnya nyelamatin gimana? Pasti awalnya dia udah nggak kuat. Terus aku merasa udah tua. Takut nggak dapet jodoh. Jadi nggak ada jalan buat kompromi. Udah, jangan ngomong nggak jelas sama dia. Gimana kabar anakmu sama Jiang Xiaohan? Aku punya anak sama Jiang Xiaohan? Kacau banget. Anaknya dari mana? Masih pura-pura nggak tahu? Ivan udah tahu. Rekaman chat Kiki kakakmu sama Jiang Xiaohan. Udah tertulis jelas di situ. Dia hamil anakmu. Terus digugurin. Tunggu. Aku punya anak sama Jiang Xiaohan? Xiaoyang, aku tanya kamu. Kamu terus-terusan kontakan sama Xiaohan? Iya, kan kamu juga tahu. Aku fans dia. Oh, kamu sendiri yang nggak bisa bergaul. Dia nggak izinin aku kontak dia. Bukan itu maksudku. Aku mau tanya kamu. Jadi. Kamu buka chat kamu sama Xiaohan. Biar aku lihat. Ini kan privasi aku. Apa harus aku tunjukin? Aku suruh tunjukin, ya tunjukin aja. Ngapa banyak bacot? Sedih. Lihat. Ini pacar baru Xiaohan. Dulu kan bukan? Kamu salah paham Robin. Menggugurkan bayi Robin. Tidak pernah keluar dari bayang-bayang. Sekarang sulit keluar dari bayang-bayang. Oh, benar. Nona Han juga meminta saya mengingatkanmu. Dia bilang, biarkan kamu dan kakak iparmu jadi ayah ibu anak itu. Bukan main-main. Kamu jago seperti ini. Kenapa begitu? Aku tidak mengerti. Xiaohan, urusan sebesar itu bisa kau atasi. Kenapa ini tidak bisa kau lewati? Aku tidak bisa melewati ini dan Xiaohan. Aku tidak bisa lagi melewatinya. Kau dengar aku? Ayo bercerai. Asalkan kau bisa memperlakukanku seperti hatimu. Satu-satunya orang yang bisa kau percayai. Aku akan melakukan apapun untukmu tanpa ragu. Aku yakin istriku akan mempercayaiku. Kakak. Ada apa denganmu? Hei, mau kemana kau? Aku bicara denganmu.
Contoh, Nak, kakak, kau sudah kembali. Bagaimana dengan kakakmu? Kakakmu sudah kembali? Kakakku sudah kembali. Kalau sudah kembali, harus lihat catatan obrolan aku dan kakak Siohan. Kabur setelah membacanya. Tidak tahu kenapa. Sinting. Hei kakak ipar. Ivan, kita sudah menikah. Kenapa kau begitu tidak percaya padaku? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sebelumnya, aku percaya semuanya. Maaf sekarang, aku tidak bisa mempercayai. Aku habiskan sehari di rumah sakit. Kau pergi kemana? Pengalihan properti akan datang. Jika suatu hari, kau tiba-tiba sadar aku tidak percaya padamu. Apa yang akan terjadi padamu? Dari saat pertama aku menari denganmu, aku hanya bilang pada diriku sendiri, gadis ini adalah pilihan hidupku. Setelah menikah, aku akan berusaha keras menjadi suami yang baik lagi. Aku coba mendengarkanmu. Aku mengerti kamu, dan akan berusaha berkomunikasi denganmu. Hanya untuk membuatmu bahagia, membuatmu senang. Bisakah kau beritahu aku, alasan sebenarnya kau menceraikanku? Apakah karena Siohan hamil? Maaf, Kau tahu minggu kau menceraikanku. Siksaan apa yang kualami? Bahkan itu, aku masih percaya aku yang salah. Aku terus berusaha untuk mendapatkannya kembali. Tapi bagaimana denganmu? Kau terus menolakku. Bahkan begitu, aku masih ingin percaya. Kau ada sedikit masalah denganku karena rumah itu. Tapi sekarang aku tahu. Itu sebabnya kau menceraikanku. Kau bisa menuduhku, kau bisa melayu, tapi kau tidak bisa menghinaku. maaf. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Maaf. Bisakah kau memaafkanku? Beri aku kesempatan lagi. Kita mulai dari awal. Kita baik-baik saja. Baik? Maaf. Kau yang bersumpah denganku. Tapi sejak hari aku menikahimu, kau tak pernah benar-benar percaya padaku. Aku sudah berusaha keras untuk hubungan kita. Lelah, aku benar-benar lelah. Mari berhenti menyiksa satu sama lain, oke? Sudahlah. Ayo pergi. Yuming. Xiaoya baru saja bilang pada kami. Tidak, kau harus beritahu apa yang terjadi di sini. Kami sudah bercerai.
Ah, Ibu, Kenapa kamu belum tidur? oke. Bu, akhir pekan ini aku traktir makan malam ya. Siapa kita? Oke, kamu dan Paman Han. Oh, Teman sekelasku bilang ada tempat yang bagus. Namanya Oblivion. itu mahal banget. Nggak mahal kok. Aku sanggup bayar. Baiklah, akhir pekan ini aku jemput ya. Paman Han gak usah jemput. Aku nggak mau ibu yang jawab. Bu, Oke. Sampai jumpa akhir pekan ini. dah Bu. Yifan, maaf ya. Aku dan Yuer benar-benar nggak bermaksud begitu. Kami cuma mau ngajarin Wang Yuming pelajaran buat kamu. Gak nyangka bikin ribut segini. Kenapa nggak bilang dari awal? Gimana kalau kami minta maafin buat kamu? Oke, udahan. Wang Yuming nggak marah kita omelin dia. Terus gimana dong? Salah kita. Ayo kita pikirkan. Gimana caranya bantu Kak Yifan beresin masalah selanjutnya? Kamu traktir aku makan. Kamu mau putus? Katanya aku menang. Kamu harus nurutin aku. Nurutin. Kamu klik aku. Kamu pesan aja. Aduh. Hey. Black Tree Chops, oke? Apa itu Black Tree Chops? Itu masakan rumahan yang enak. Pokoknya, makan masakan Yunan harus pesan Black Tree Chops. Oh, ya Black Tree Chops. Black Triple Chop. Mau makan apa lagi? Mint beef lagi. Oke, mint beef lumayan enak. Mint beef. Seram banget. Maksudnya serangga ini? Mau coba? Mau makan? Ini enak loh. Proteinnya tinggi banget. Aduh, ya Mas tahu. Nggak cuma enak, tapi juga seru banget. Kamu masukin ke mulut. Jangan dikunyah. Glek, 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 glek. Kamu yang masuk sendiri. Wahahaha. Hei. Apa? Ada apa? Senangnya. Pesanan kita gimana? Hei, lihat mau makan apa lagi? Bukannya Xiaomo yang traktir? Pesan aja. Kalau gitu aku pesan ya. Sayur kacang polong dan nasi nanas cukup. Minuman. Ah, bebas aja. Kalau gitu nasi bar. Kamu minum air. Hei, duitnya cukup nggak? Santai aja, cukup kok. Ada apa sih? Masih latihan? Mama, bukannya kamu selalu penasaran? Rahasia aku dan Paman Han? Hah, mau kasih tahu hari ini? Rahasia aku dan Paman Han itu. Kalau aku menang, Paman Han harus nurut aku. Nurut kamu. Aku belum putusin. Lupakan dulu itu. Untuk Xiao mau juara. Mari kita rayakan. Ayo. Bersulang. Bersulang. Oke. Udah gitu aja. Marah-marah percuma. Sudah kuduga. Bacaanku tepat. Sejak hari pertama Jiang Yifan masuk ke rumah kita. Sudah kuketahui, keluarga kita takkan bisa hidup damai nantinya. Sebelumnya, kulihat kamu akur dengan Yifan. Yuming dan Yifan ini, sebenarnya sudah kuperhatikan. Yang satu pendiam dan tak suka bicara. Yang satu lagi karakternya terlalu kuat. Seperti air dan api yang menyatu. Ada proses pendamaiannya. Nada apa? Kamu biarkan mereka bercerai? Bagaimana kamu mengaturnya? Jiang Yifan ini,
Bukankah dia tidak percaya pada Wang Yuming? Baiklah, akan kuberikan pada anak kita. Cari gadis yang mau percaya padanya. Kamu lihat saja. Urusan pernikahan ini bukan main-main. Meski Yuming dan Ivan dikatakan sudah bercerai, tapi kita tahu betul dalam hati, mereka belum sampai pada titik yang tak bisa didamaikan. Kualitas kedua anak ini tidak ada masalah besar. Aku hanya kesulitan mengurusnya. Kulihat ini kesempatan. Biarkan mereka tenang dulu. Pikir-pikir lagi. Bu, Bangun. Aduh. Sekarang kamu sudah bangun. Mama mau tanya kamu. Rahasia apa yang kamu beritahu Paman Han? rahasia antara aku dan Paman Han adalah, kalau aku menang, Paman Han harus nurut aku. Jangan mendatangi kamu lagi. Aku setuju belajar taekwondo darinya. Hanya untuk ini. Mama mengerti. Tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Kupikir Paman Han juga cukup baik. Oh, cepat tidur saja. Kalau bukan karena Paman Han, kamu akan menikah nanti kan? Ibu Xiao mau mengingatkanmu. Mulai sekarang, kamu dan Mama tidak boleh membahas topik ini lagi. Dan Mama ingin membawamu kembali untuk tinggal. Dan aku sudah bilang ke kakek. Kenapa begitu? Karena Mama lagi nggak sibuk kerja sekarang. Mau lebih banyak waktu bareng kamu, Oh iya, kamu bakal lebih sering kontak ayah nanti. oh, Sekarang kamu udah bangun. Sikat gigi dulu. Oke. Tiap malam habis sikat gigi langsung tidur. Jangan malas. Ayo. hahaha. Ahahaha.